Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Ngabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timur Rumbai Kusuma Dewayandi selaku putri tertua PB 13. GKR Timur itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Ngabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Ngabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Ngabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Ngabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Ngabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Ngabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Ngabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Ngabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Ngabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Ngabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Ngabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Ngabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnyah. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timoer itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa A Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa A Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timoer itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman. Mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPH Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa A Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa A Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman. Mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPH Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timoer Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timoer itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisru penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman. Mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan Abehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi diundang kementerian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV.
KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timo R Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut.
Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB12 dan PB13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timur Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB13. GKR Timur itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025.
Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14 yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda geman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPH Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono 13 diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono 14. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono 13. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono 13, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono 13 dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono 13 belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022,
sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timo R Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis. Perdebatan antara Gusti Timo R dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timo R merupakan putri tertua sekaligus anak Buwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timo R, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timo R,
yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisru penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawin. Dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan kedua 25. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta.
Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo.
Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusuma Dewayandi selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan. Putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA,
Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini,
Belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB12 dan PB13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rubai Kusuma Dewayandi selaku putri tertua PB13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari.
Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting,
beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambyar Makbyar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA,
berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari,
yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta selesai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai.
Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB12 dan PB13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto.
Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer,
Penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamenteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB12 dan PB13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro,
telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sosok GKR Timo R Putri sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi.
sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisru penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi,
dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta selesai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusuma Dewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamenteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timoer itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman. Mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPH Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timur Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timur itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timoer Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timoer itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Mahamentri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Masuryo Suharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Eboemi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono III, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono XIV memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono XIII, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono XIII sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono XIII, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono XIII dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono XIII pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono XIII. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono XIII pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPH Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman. Mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPH Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timor Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timor itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Hamangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sosok GKR Timoer Putri Sulung PB 13 tolak KGPH Hangabehi jadi PB 14, 8 tahun tak akur dengan ayah. Penobatan putra tertua Pakubuwono 13, KGPH Hangabehi, sebagai Pakubuwono 14 memicu gejolak besar di lingkungan Keraton Solo, setelah sebagian anggota keluarga menolak keputusan tersebut. Acara sakral itu diselenggarakan oleh Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo, di Sasana Handrawina, pada Kamis, 13 November 2025, sebagai bentuk penghormatan atas garis keturunan yang dianggap sah. Namun, prosesi penobatan berubah menegangkan ketika Putri Sulung Pakubuwono 13, GKR Timoer Rumbai, bersama adik-adiknya mendatangi lokasi dan menolak pengangkatan tersebut. Menurut GKR Timoer, penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 tidak sesuai dengan komunikasi internal keluarga, yang seharusnya melibatkan seluruh pihak keturunan raja sebelumnya. Bahkan, situasi memanas ketika GKR Timoer berdebat keras dengan Ketua LDA, yang tak lain adalah adik Pakubuwono 13 sendiri, GKR Wandansari atau Gusti Moeng. Ia menambahkan bahwa perdebatan antara Gusti Timoer dan Gusti Moeng masih berlangsung, menunjukkan bahwa konflik internal di keluarga Keraton Surakarta masih jauh dari selesai. Peristiwa ini pun menjadi sorotan publik karena memperlihatkan perpecahan internal keluarga raja, sesuatu yang jarang muncul secara terbuka di lingkungan bangsawan Jawa. Dari catatan sejarah, GKR Timoer merupakan putri tertua sekaligus anak sulung Pakubuwono 13, hasil pernikahan sang raja dengan KRAY Endang Kusumaningnya. Dari pernikahan pertama itu, Pakubuwono 13 dikaruniai 3 anak perempuan, yakni GKR Timoer, Grey Devi Leliana Dewi, dan Grey Dewi Ratih Widyasari, yang ketiganya dikenal aktif dalam kegiatan budaya dan sosial. GKR Timoer, yang memiliki nama lengkap Gusti Kanjeng Ratu Timoer Rumbai Kusumadewayani, dikenal bukan hanya sebagai bangsawan keraton, tetapi juga sebagai sosok berjiwa seni tinggi. Ia memiliki ketertarikan mendalam terhadap dunia kesenian dan seni peran, serta kerap menghadiri acara budaya yang diselenggarakan oleh keraton maupun komunitas seniman lokal. Pada tahun 2024, GKR Timoer bahkan mencoba dunia akting, beradu peran dengan pedangdut Gilga Sahid dan Happy Asmara dalam film Ambiar Makbiar yang sempat menjadi perbincangan di dunia hiburan Jawa. Kini, di tengah kisruh penobatan saudaranya sebagai raja baru, GKR Timoer kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena perannya di layar lebar, melainkan karena keteguhannya memperjuangkan komunikasi dan kejelasan dalam suksesi tahta Keraton Solo. Banyak pihak berharap agar perselisihan internal keluarga raja segera menemukan titik damai, demi menjaga martabat dan kehormatan keraton sebagai simbol warisan budaya Jawa. Namun hingga kini, belum ada kejelasan apakah penobatan KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono 14 akan tetap diakui secara resmi oleh seluruh anggota keluarga besar Keraton Solo. Hubungan GKR Timoer dengan Pakubuwono 13 pernah renggang selama beberapa waktu. Pada 2 Juli 2017, menjadi momen GKR Timoer pertama kali sungkem sang ayah setelah hubungan keduanya tegang selama kurang lebih 8 tahun. Momen sungkeman itu menjadi tanda GKR Timoer berdamai dengan Pakubuwono 13. Kemarin saya juga ikut sungkeman kepada Sinuhun, PB 13, sama seperti adik-adik beliau, dan abdi dalam lainnya, ungkap GKR Timoer, Senin, 3 Juli 2017, dikutip dari tribunjogja.com. Aduh, sampai lupa kapan terakhir sungkeman, mungkin ya 7-8 tahun lalu ya kalau gak salah, imbuhnya. Maha Menteri Keraton Surakarta Kanjeng Gusti Panembahan Agung atau KGPA Tejo Wulan membuka suara soal penobatan KGPA Hangabehi Mangkubumi sebagai pewaris Pakubuwono 13 pada Kamis 13 November. Tejo Wulan menegaskan tak mengetahui ada agenda tersebut. Tejo Wulan mengakui pernah menanyakan soal siapa pewaris tahta Keraton Surakarta setelah PB 13 wafat. Namun Tejo Wulan tetap berpegang pada keputusan untuk menunggu 40 hari sebelum membahas suksesi. Saat itu pun ia meminta semua pihak tidak tergesa-gesa dalam menentukan suksesi penerus Keraton Surakarta seusai wafatnya PB 13. Tejo Wulan menyebut yang diketahuinya soal rapat keluarga besar Keraton Surakarta yang dihadiri putra-putri dalam PB 12 dan PB 13 itu hanya membicarakan arah pengelolaan Keraton Surakarta ke depan. Adapun hal senada disampaikan GKR Timoer Rumbai Kusumadewayani selaku putri tertua PB 13. GKR Timoer itu mengatakan tidak menerima surat dari Kementerian Kebudayaan soal pengelolaan dan suksesi Keraton Surakarta. Atas hal itu, ia tidak datang karena merasa tak diundang kementerian. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Putra tertua almarhum Pakubuwono XIII, KGPH Hangabehi, dinobatkan sebagai penerus tahta Keraton Solo oleh Lembaga Dewan Adat, Kamis, 13 November 2025. Penobatan ini berlangsung di Sasana Handrawina Keraton Solo, dilansir tribunsolo.com. Dengan dinobatkannya KGPH Hangabehi sebagai Pakubuwono XIV oleh LDA, berarti terjadi dualisme di Keraton Solo terkait penerus tahta. Sebab, pada Rabu, 5 November 2025, sesaat sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan, putra mahkota KGPH Purbaya atau Gusti Purbaya atau Kakpa Aha Mangkunegoro, telah mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono XIV. KGPH Hangabehi merupakan putra tertua dari Pakubuwono XIII. Ia merupakan putra dari istri kedua Pakubuwono XIII, Winari Sri Haryani atau KRAY Winari. Pernikahan Pakubuwono XIII dan KRAY Winarni dilakukan sebelum sang raja naik tahta. Begitu juga dengan perpisahan keduanya, terjadi ketika Pakubuwono XIII belum menjadi Raja Keraton Solo. KGPH Hangabehi terlahir dengan nama kecil Gusti Raden Mas Suryo Soeharto. Ia lahir pada 5 Februari 1985, yang artinya saat ini berusia 40 tahun, dikutip dari Kasunanan Mangkunegaran. Sebelum bergelar KGPH Hangabehi, ia merupakan KGPH Mangko Ebo-Emi. Penggantian nama menjadi KGPH Hangabehi terjadi pada 24 Desember 2022, sebagai bentuk penolakan Lembaga Dewan Adat, LDA, Keraton Solo atas pengangkatan KGPH Purbaya menjadi putra mahkota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.